Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop ya. Jadi seperti biasa di sini saya akan mengabarkan lagi seputar Pi Network tentunya. Dan usahakan tonton sampai selesai maksudnya agar Anda tidak gagal paham, oke? Dan di sini ya. Sebelumnya saya sudah mendapatkan beberapa informasi ya, yang tentunya sangat menarik sekali untuk kita bahas. Yang mana sebenarnya ini postingan saya di akun Facebook saya sendiri ya. Jadi di sini saya ingin memperjelas lagi kepada semua pioneers ya, semua pioneers di seluruh Nusantara ini, yang mana keterangannya di sini saya nggak punya wewenang untuk mengatur keinginan para pioneers dalam menentukan harga satu Pi ya. Namun solusi yang terbaik untuk masalah konsensus ataupun harga koin Pi ya, yaitu jangan mau barter koin Pi Anda jikalau nilainya jauh dari konsensus global. Intinya sabar aja terlebih dahulu untuk saat ini, oke? Tahan koin Pi Anda. Itu pun kalau Anda ingin pada saat open mainnet nanti per satu Pi sama dengan 314.159 dolar ya. Karena berdasarkan info dari Dr. Nicholas Kokalis, nilai ataupun harga Pi ke depannya ditentukan oleh apa yang disepakati oleh semua pioneers ya, oleh semua pioneers. Oke. Jadi poin pentingnya di sini, mulailah bentuk sebuah kesepakatan bersama untuk membentuk nilai Pi coin yang sepantasnya, karena proyek Pi ini untuk berjalan. Maksudnya karena proyek Pi ini udah berjalan selama 3 tahun lebih. Jadi hargailah perjuangan kita yang sudah melewati beberapa tahun atau bahkan beberapa bulan sebelumnya ya. Pada intinya harga per satu Pi sama dengan 314.159 dolar adalah harga yang wajar ya untuk saat ini. Karena di masa mendatang harga Pi akan terus naik dan terus naik ya. Jadi beda dengan cryptocurrency lainnya seperti halnya Bitcoin ataupun juga Ethereum, oke? Dan di sini ya ada postingan dari seorang pioneers yang sangat luar biasa sekali, yang mana di sini akan kita perjelas lagi dengan keterangan yang dituliskan oleh beliau ini ya. Jadi sudut pandang digitalisasi rupiah X Pi Network ya. Digitalisasi rupiah X Pi Network telah kita ketahui bersama saat konferensi G20 di Bali ya, bahwa Indonesia akan menerbitkan rupiah digital. Rencana ini akan direalisasikan pada akhir tahun ini ya, yaitu di tahun 2023 ke depan. Sahabat pioneers, dunia sudah bertambah tua ya. Kandungan tambang semakin menipis, jumlah manusia bertambah banyak, tingkat kebutuhan semakin beragam dan meningkat terus tiap tahunnya. Semua itu tentunya akan menguras semua potensi sumber daya alam yang masih tersisa. Dan untuk mengatasi hal ini maka diperlukan efisiensi secara cepat, yaitu dengan memanfaatkan teknologi ya, oke? Semua itu terukur oleh nilai uang, oleh karenanya ya, uang fiat pun akan digitalisasikan, akan dibuat secara digital gitu ya, agar lebih efektif dan efisien, aman dan ramah lingkungan dalam pembuatan dan penggunaannya tanpa mengurangi nilai
faktualnya. Apakah langkah ini adalah suatu hal yang baru? Jadi jawabannya iya bagi Indonesia, tapi tidak bagi banyak negara lain yang sudah lebih dulu melakukannya ya, oke. Seperti dolar, euro, pounds, dan yen dan lain-lain lah ya. Jadi kan tentunya kalian memahami lah ya terkait mata uang di salah satu negara seperti di negara Amerika Serikat dolar dan euro ini di negara ya pokoknya demikian lah ya. Sudah ada lebih dulu di pasar forex ya, Digitalisasi rupiah menurut saya sebenarnya hanya sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan nilai tukarnya di kurs ya saja di bursa forex agar lebih menguntungkan dalam nilai perdagangan, karena ketika nilai tukar uang fiat naik maka transaksi perdagangan yang terjadi baik itu dalam ekspor dan impor ya tidak akan menguras banyak uang fiat dalam bentuk fisik dan lebih mudah dalam melakukan transaksi pembayaran. Dan kelemahannya adalah masih tetap terikat pada regulasi pemerintah dalam mengatur sirkulasi uang ya. Juga adanya pembatasan kuota ekspor dan impor ya, dan regulasi politik. Digitalisasi rupiah memerlukan kesiapan teknologi yang canggih dan mumpuni dalam pembuatan dan menjalankan software hardware-nya ya. Harus terdesentralisasi dengan teknologi blockchain agar aman dan nyaman dalam bertransaksi, dan harus menggunakan jaringan web 3.0 agar lebih cepat dalam proses transfer dan pencatatannya. Juga ramah lingkungan karena web 3.0 tidak memakan banyak energi dan rendah radiasi. Sahabat Pioners, teknologi seperti yang sudah saya sebutkan tadi sudah dimiliki dan digunakan oleh Pi Network. Dan jika utility market Pi Network berjalan dengan sukses, bukan suatu hal yang tidak mungkin. Nantinya Pi Coin akan berkolaborasi ya dengan rupiah digital. Karena untuk transaksi besar, pemerintah tidak perlu khawatir terhadap inflasi nilai tukar rupiah dan tidak perlu khawatir juga terhadap pasokan uang fiatnya yang akan tergerus habis ya. Luar biasa hebat bukan? Ya. Ini adalah angin segar bagi Pi Network, karena jika hal itu terjadi maka Anda bisa bayangkan berapa besar nilai satu Pi Coin, Dan saya yakin hal ini akan terjadi karena tuntutan kebutuhan masa depan yang semakin maju dan beragam, di mana semua itu membutuhkan dukungan yang mumpuni dan dapat diandalkan dari sebuah teknologi agar dapat terselenggara dan terlaksana dengan baik ya. Ini baru satu negara, bagaimana jika sudah mencapai semua negara di dunia? Anda akan tercengang dengan nilai satu Pi Coin bisa mencapai $1 juta per satu Pi Coinnya ya. Bagaimana menurut Anda? Salam petir. Ya. Jadi seiring perkembangan Pi ya, yang mana untuk berbagai pendapat terkait konsensus ini ya, sebenarnya sih yang seperti yang saya jelaskan barusan, penerapan konsensus untuk harga satu Pi-nya itu ya dibentuk dari kesepakatan para pioneers itu sendiri, yang mana akan mempengaruhi sebuah masa depan proyek Pi ini akan semakin menuju ke nilai yang tinggi ya.
Tentunya nilai Pi itu harus tinggi dan sepantasnya memang tinggi, dikarenakan dengan perjalanan dan prosesnya saat dimulai di tahun 2019 hingga sampai saat ini itu sudah melewati beberapa tahap yang sangat luar biasa lamanya ya. Jadi sangat disayangkan jikalau beberapa dari para pioneers tidak menyepakati terkait konsensus global ya. Jadi usahakan demi kebaikan bersama dan demi menghargai perjuangan kita selama ini, usahakan dukung di nilai konsensus global ya. Setidaknya kalaupun nanti pada saat P-Chainmal dibuka ya, setidaknya di situ para vendor mengadakan atau menerapkan sebuah harga di di barang-barang mereka gitu, paling nggak jauh lah dari konsensus global ya, agar tentunya nanti menjadi sebuah catatan dari pihak core team, dari pengumpulan data dari pihak core team yang mana terekam sebuah transaksi yang tentunya menghasilkan sebuah nilai Pi ya, yang akan diterapkan di masa open mainnet nanti setelah open mainnet itu terjadi ya. Jadi maka dari itu sebelumnya itu ya intinya aja tergantung pada kesepakatan para pioneers ya dalam melakukan barter nanti di P-Chainmal. Itu akan menjadi sebuah pengaruh untuk nilai Pi di saat open mainnet nanti. Oke, saya yakin Anda paham lah ya maksud saya. Jadi itu semua tergantung dari kita ya, dari kita para pioneers di seluruh Nusantara ini. Oke, kalau untuk pro dan kontra itu wajar ya, terkait pandangan dari beberapa sisi pihak ya, yang mana mengatakan itu halu ya, itu nggak masuk akal gitu. Namun sebenarnya Picoin ini ya, kalau memang benar-benar Anda memahaminya, Anda sudah mempelajarinya, Anda akan kaget loh. Kagetnya mengapa? Karena Pi ini sangat beda jauh dengan cryptocurrency lainnya seperti halnya Bitcoin dan Ethereum ya. Jadi pada intinya Pi ini ekosistem dan kematangan sistem teknologinya sangatlah benar-benar sempurna ketimbang Bitcoin ataupun Ethereum ya, ketimbang Bitcoin dan Ethereum. Oke, jadi dari situ seharusnya kita lebih lebih bisa menaruh sebuah harga yang seharusnya pantas untuk Pi ya. Ya setidaknya yang masih pantas ya untuk saat ini $314.159 itu ya, itu masih nilai yang sepantasnya untuk saat ini ya. Jadi tergantung kita semua para pioneers, saya himbau untuk tetap menjaga koin Pi-nya, jangan membelanjakan koin Pi-nya. Dengan tentu itu semua saya himbaukan kepada kalian semua demi apa yang kita harapkan di saat open mainnet nanti ya. Tentunya kita berharap satu koin Pi di nilai $314.159. Maka dari itu mulailah bentuk kesepakatan kita diawali dari sekarang. Oke. Dan oke ya, untuk informasi seputar Pi Network ini mungkin saya cukupkan sampai di sini saja. Semoga informasi ini bermanfaat dan tentunya menambah semangat kita lagi untuk terus optimis dan selalu konsisten dalam melakukan penambangan di Pi Network ya. Dan terima kasih bagi kalian yang udah mampir di channel saya, dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya. Dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.